Halo semuanya, salam sejahtera, salam sehat, salam advokat. Kembali lagi di channel YouTube kami, Firma Hukum Edun dan Partners. Setelah sekian lama kami tidak upload video, hampir setahun lebih kemungkinan. Alhamdulillah, akhirnya kami hadir kembali untuk membahas permasalahan hukum yang sedang ramai dibincangkan oleh masyarakat, khususnya itu pinjaman online ilegal. Saya di sini tidak akan membahas sendirian, melainkan ditemani oleh salah satu advokat Firma Hukum Edun dan Partners, yaitu Bapak Mardiansyah SH. Baik, berbicara mengenai pinjaman online, ini memang kita sama-sama ketahui bahwa pinjaman online itu banyak terjadi di masyarakat ya. Yang dalam intinya bahwa berkaitan dengan pinjaman online ini banyak masyarakat yang memang telah dirugikan karena diiming-imingi dengan mudahnya masyarakat mendapatkan uang melalui pinjaman online yang memang dengan persyaratan yang sangat mudah, melalui KTP bisa langsung dicairkan kan gitu. Adapun mengenai arti dari pinjaman online ini adalah tentang aplikasi pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi. Namun satu hal yang memang harus masyarakat tahu dari pinjaman online ini, jangan kita melihat dari mudahnya dari meminjam uang dengan aplikasi pinjaman online, tapi kita juga harus pilih bahwa pinjaman online ini ada pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Nah, kan di situ Bapak menyebutkan ada pinjaman online yang ilegal dan legal. Bisa dijelasin lebih dalam lagi untuk pinjaman ilegal dan legal biar masyarakat ini kan paham gitu. Ya. Ilegal itu yang mana, legal itu yang mana. Ya, baik. Ini memang perlu didalami ya. Perlu didalami agar memang masyarakat tidak salah pilih gitu. Jangan hanya mengiming-imingi mudahnya meminjam, ternyata di kemudian hari berdampak hal yang merugikan bagi dirinya gitu. Bahwa pinjaman legal dan pinjaman yang ilegal dalam hal ini dibedakan melalui otoritas jasa keuangan. Yaitu bisa kita cek juga mana pinjaman yang memang ilegal dan yang legal, yaitu melalui beberapa tahap yang disediakan oleh otoritas jasa keuangan bahwa pinjaman online tersebut terdaftar atau tidak, bahwa pinjaman online yang legal adalah yang terdaftar di OJK, dalam artian bahwa syarat-syarat tertentu akan peminjaman uang ini berdasarkan dari aturan yang dibuat oleh OJK. Jadi pinjaman online itu tidak serta-merta atau tidak semaunya tentang membuat suatu aturan gitu. Jadi pinjaman online yang legal itu bisa kita cek melalui website OJK. Website OJK dengan pilih menu IKNB, lalu pilih vintage, dan kedua bisa juga kita cek melalui email. Melalui email yaitu waspadainvestasi@ojk.go.id atau melalui kontak resmi dari OJK di nomor 157. Lalu bisa juga cek melalui WhatsApp langsung ke OJK dengan nomor 0811 5715 7157, lalu ketik salah satu nama aplikasi pinjaman online-nya, dan setelah itu kita kirim ke WA ke nomor tersebut. Setelah itu kita tunggu jawaban dari OJK itu bahwa benar atau tidak nih pinjaman online ini terdaftar di OJK. Itu yang tadi saya bilang bahwa kenapa kita harus pastikan itu, jangan sampai kita diiming-imingi mudahnya minjam uang dengan resiko kedepannya apa yang kita proses di pinjaman online tersebut, yang contohnya pada pinjaman online yang ilegal, dengan mudahnya kita menyetujui syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pinjaman online, namun secara otomatis
data kita masuk ke pinjaman online yang ilegal. Ya, berdampaknya dari pinjaman online yang ilegal ini, ketika kita meminjam dengan mengiming-imingi bunga yang rendah segala macam, tapi pada faktanya yang terjadi di kalangan masyarakat justru dirugikan dengan pinjaman uang yang dipotong dengan biaya admin dan dibalikan dengan bunga yang sangat besar. Itulah perbedaannya kenapa masyarakat harus memilih pinjaman online yang legal dan pinjaman online yang ilegal. Karena pinjaman online yang legal itu ketentuan peraturan semuanya sudah diatur oleh OJK. Jadi pinjaman online ini bisa dikategorikan bahwa pinjaman yang aman untuk masyarakat yang memang sedang membutuhkan gitu. Baik Pak, sebelumnya saya mau bertanya nih Pak. Nah, siap. Masalah kan di Indonesia ini kan baru-baru ini ya Pak, lagi viral nih Pak, masalah debt collector pinjaman online. Kan banyak tuh Pak yang nelpon, neror segala macem kan. Nah itu proses hukumnya bagaimana ya Pak? Oke, baik. Yang sempat tadi saya bahas sedikit, karena dampak tadi diiming-imingi dengan pinjaman mudah yang mungkin beresiko di kemudian hari terhadap masyarakat yang meminjam dengan cara mengintimidasi, menteror ataupun menyebarluaskan tentang kejahatan terhadap orang yang meminjam, yang memang itu disalahkan terkait tentang proses penagihan bisa disebutnya sama debt collector atau debt collection. Hal itu memang tidak dibenarkan. Jadi buat masyarakat yang memang telah terlanjur dia meminjam, telah menjadi bisa disebutnya ya, menjadi korban dalam pinjaman online tersebut, bisa melapor ke pihak kepolisian setempat. Konsekuensi dari pinjaman online ilegal tersebut itu bisa dikenakan pasal 32 Undang-Undang ITE, junto pasal 48 Undang-Undang ITE. Itu bisa dijerat dengan masa hukuman 8 tahun penjara. Jadi bagi masyarakat yang memang sudah terlanjur, bisa langsung segera lapor ke pihak kepolisian atau pihak yang berwajib, karena memang dari pemerintah dan lembaga lainnya memang telah merespon akan permasalahan ini atau maraknya pinjaman online yang memang ilegal, yang sudah banyak sekali merugikan masyarakat banyak. Gitu Pak Yubi. Jadi buat masyarakat ya Pak. Betul. Buat masyarakat Indonesia yang sudah meminjam pinjaman online ilegal, yang sudah terlanjur ya udah, kalau misalkan emang belum sempat meminjam pinjaman online ilegal ya mending jangan. Iya Pak, benar Pak. Betul. Atau mungkin bisa juga nih tadi pilihan yang saya jelaskan tadi di OJK, apabila meminjam, cek dulu pinjaman online tersebut legal atau tidak. Iya, betul. Pilihlah pinjaman online yang memang legal atau yang memang berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan. Tuh. Jadi buat masyarakat stop nih pinjaman ilegal. Stop ya. lah. Kalau bisa pinjaman online itu agak di stop, yang memang harus berhati-hati. Jangan hanya berdasarkan mudahnya cara minjam uang, ternyata berisiko besar. Ya, betul, nggak seberapa yang dipinjam tapi mengulanginya bisa sampai 2 kali lipat. Iya, gitu. Itulah yang harus ditangani oleh pemerintah sekarang. Memang alhamdulillah sudah digerakkan pemerintah melalui lembaga-lembaga lainnya untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Gitu Pak Divi. Jadi jangan sampai masyarakat bisa dibilangnya ya, terbuai dengan pinjaman online tersebut, bahwa resiko terbesar itu akan ada di belakang ketika memang sudah diterima uang tersebut oleh si masyarakat itu sendiri yang meminjamnya. Jadi jangan sampai kejadian ini terjadi gitu. Jadi masyarakat sudah tahu pinjaman online ilegal atau legal yang sudah dipaparkan oleh Pak Mardiansyah SH, advokat kami di kantor firma hukum Edwin dan Partners. Demikian, salam sejahtera, salam sehat.